Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Syukur kehadirat Allah, di siang ini kita bisa melanjutkan kembali kajian Kutaib Sirah Nabawiyah. Untuk yang kali ini kita akan membahas Kutaib atau mangdumah atau nadom al-urjuzah al-mi'iyah fi dzikri hali asyrafil bariyah, karangan al-imam al-qadhi Ali ibni Muhammad ibni Abil Is ad-Dimashqi al-Hanafi yang wafat tahun 792 Hijriah, yang lebih dikenal al-imam Abil Is al-Hanafi. Ini ulama di abad ke-8 ya. Menyusun sebuah Kutaib al-urjuzah al-mi'iyah. Ya, al-urjuzah itu artinya rojas. Ya, rojas itu semacam sajak ya, atau puisi. Ya, kumpulan dari bait-bait macam syair. Ya. Al-mi'iyah, mi'iyah itu artinya 100 ya, dari kata mi'ah. Jadi kumpulan bait yang jumlahnya 100. Fi dzikri hali asyrafil bariyah, di dalam penyebutan keadaan manusia yang paling mulia. Kondisi keadaan dari mulai lahir sampai wafat dari seorang yang paling mulia. Bariyah itu artinya manusia atau makhluk yang paling mulia. Kalau Imam Abil Is al-Hanafi sendiri ya, ini beliau adalah murid daripada Imam Ibnu Katsir. Ibnu Katsir pernah dengar ya? Seorang ulama mufasir Al-Qur'an dan seorang ahli sejarah ya. Menulis bukunya Tafsir Ibnu Katsir ya, dan buku sejarah yang judulnya Al-Bidayah wa Nihayah. Nah, ini muridnya. Ini murid. Ya, Al-Imam Abil Is al-Hanafi ini pernah menjadi qadhi di Damaskus, menjadi hakim di wilayah Syam. Kemudian pernah menjadi qadhi atau hakim di wilayah Mesir. Jadi pernah menjadi hakim di Damaskus dan pernah menjadi hakim di Mesir. Beliau pernah menulis ya, di antara bukunya yang masyhur itu adalah Syarah Aqidah Thahawiyah, karangan al-Imam At-Tahawi, Abu Ja'far At-Tahawi. Nah, ini yang mensyarah ya Imam Abil Is al-Hanafi. Kitab akidah yang masyhur di kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah ya, Al-Aqidah At-Tahawiyah. Dan suatu saat kalau nanti antum mencapai pembahasan di kitab itu ya, paling tidak pernah dengar. Ya, baik. Kita akan masuk ya di dalam pembahasan di dalam kitab ini. Qala al-mu'allifu qala al-Imam Ibni Abil Is al-Hanafi rahimahullah, nafa'anallahu fi ulimihi bidaraini. Al-muqaddimah. Nah, muqaddimah ini disebutkan di dalam footnote ya. Hadzal unwan wa ma ba'dahu minal anawin ar-ra'isiyah baina abiyatil mangdumah laisa min kalamin azim wa inama umtu bi tasmiyatiha litaisir alaman yafadha. Judul ini ya dan yang setelahnya di antara judul-judul penting ya, dari bait-bait nadom ya, bukan penyusun sendiri ya yang menulis ya, tetapi yang menamakan adalah yang menyusun buku ini, yaitu Asy-Syaikh Shalih bin Samir Muhammad Miftah. Jadi yang menyusun, merangkai kembali ya Urjuzah Mi'iyah yang dulunya disusun oleh Abil Is al-Hanafi, ini diurutkan lagi oleh Syekh Shalih bin Samir Muhammad al-Miftah, yang ada judul-judul kecil ya, ada Muqaddimah, ada Min Maulidihi sallallahu alaihi wasallam hatta
wafati umihi, kemudian min kafalati jadi hatta rehlatihil ula irasyam, ya, dan seterusnya, ya. Judul-judul ini yang menyusun adalah yang ada di bawah mu'alif itu, ya. Ya, baik, kita mulai. Alhamdulillahil qadiril bari, summa sholatuhu alal mukhtari, wa ba'duha kasiro tarrasuli, mangdumatan mujazatal fusuli. Mukadimahnya, ya, ada 2 bait. Alhamdulillahil qadiri al bari, ya. Segala puji bagi Allah yang maha kuasa dan maha menciptakan. Alhamdulillah, segala puji, ini alif lam menunjukkan makna istighraq, ya, makna segala, ya. Puji, ya, jadi semua pujian lillah, ya, itu hanyalah untuk Allah. Al-Qadiri, yang maha kuasa atas segala sesuatu. Al-Bari, yang maha menciptakan. Tsumma sholatuhu alal mukhtari, kemudian sholawat atau doa atau kebaikan alal mukhtari, ya, untuk al-mukhtar. Al-mukhtar yang dimaksud adalah Rasulullah Muhammad SAW. Artinya al-mukhtar adalah yang dipilih atau yang terpilih. Nama lainnya al-Mustafa, itu juga sama, artinya yang terpilih. Ya, seperti itu, ya. Mu'alif biasa membuka buku, ya, kitabnya dengan hamdalah dan sholawat. Yang kedua, wa ba'du haka siratar rasuli mangdumatan mujazatal fusuli. Wa ba'du, dan setelah itu, ya, seperti amma ba'd, sama. Haka, berikut, ya, berikut ini siratar rasuli, ya. Sirah rasul. Sirah artinya perjalanan, ya, berasal dari kata saro yasiru. Sirotan artinya perjalanan. Perjalanan Rasul, atau bisa diistilahkan biografi Rasul. Mangdumatan, kumpulan, ya, puisi atau sajak itu tadi, ya. Mangdumatan, kumpulan. Mujazatal fusuli, yang ringkas, ya, atau ringkasan, ya, dari pasal-pasal, ya, ringkasan dari pasal-pasal atau pembahasan-pembahasan tentang sirah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian judul yang pertama, min maulidihi Sallallahu Alaihi Wasallam hatta wafati umihi, dari kelahiran Sallallahu Alaihi Wasallam sampai wafatnya ibunya. Ayat yang ketiga, mauliduhu fi asyiril fadili Rabi'il awwali amal fili. Kita baca lengkap dulu, ya. Lakin namal masyhuru tsani asyrihi fi yaumil itsnaini tulu ala fajrihi wa wafaqal isyrina min nasyana wa qablahu hainu abihi hana wa ba'da amaini ghada Fatima ja'at bihi murdi'uhu salima halimatun li ummihi wa adat bihi li ahliha kama aradat fa ba'da syahraini insyiqaqu batnihi wa qila ba'da arba'in min sinnihi wa ba'da sittin ma'a syahrin ja'i wafatu ummihi alal abwa'i. Ya, 9 bait, ya, yang nanti akan kita selesaikan. Yang ketiga, maulidu fi asyiril fadili, kelahirannya di tanggal 10, ya. 10 lebih, 10 jalan. Fadil itu artinya 10 lebih, 10 jalan. Ya, hitungan dari 1 sampai 10. Jadi Kutub ini menyebut tanggalnya adalah 10. Kalau kemarin di Al-Munirah fi Muhimmi Ilmi Sirah tanggal berapa? 12, ya. 12. Kalau Syekh Sofi Rahman Al-Mubarakfuri di dalam Ar-Rahiqul Maktum menyebutkan 9, ya. Memang banyak istilah terkait tanggalnya. Tapi kalau mau dicari persamaannya, ya, tanggal 12. 12 itu banyak yang menyebut, dan itu yang masyhur. Bahkan tanggal wafat juga tanggal 12. Rabi'il awali amal fili, bulan Rabiul Awal, tahun gajah, ya.
sebagaimana yang saya sebutkan kemarin ya. Tahun di mana ada pasukan gajah dari Raja Abrohah yang mau menyerang Ka'bah. Hanya ditahan oleh Allah, dihancurkan dengan burung ababil. Ababil itu sebenarnya bukan nama burung, ya burung yang berbondong-bondong, maksudnya begitu. Kalau burungnya burung kototif, ya. Burung layang-layang, ya seperti seriti kalau di sini. Gajahnya Abrohah itulah yang ditahan oleh Allah untuk tidak bisa maju mendekati Ka'bah. Ya. Gajahnya bagus ya, punya nama ya, namanya Mahmud. Ada yang namanya Mahmud jadi? Ya, Mahmud itu bagus artinya ya, artinya yang terpuji. Jadi gajah itu ditahan oleh malaikat ya untuk tidak maju ya mendekati Ka'bah. Sehingga dia tidak mau ketika maju ke Mekah Ka'bah tidak mau, tapi ketika diarahkan ke kanan jalan, diarahkan ke kiri jalan, apalagi disuruh mundur ke belakang, bertambah lari. Tapi di saat kondisi seperti itu, kemudian datanglah burung ababil yang membawa 3 buah batu, diparuh, dicakar 2. Yang masing-masing itu sudah ada alamatnya. Kepada siapa akan dijatuhkan. Maka ketika jatuh akan mengenai tubuh itu seperti daun yang dimakan lewat bolong-bolong. 50 hari setelah itu Rasulullah SAW lahir. Menurut pendapat mayoritas ahli sejarah. Yang keempat, lakin namal masyhuru tsani asyrihi fi yaumil itsnaini tulu'a fajrihi. Lakin nama akan tetapi al masyhuru yang masyhur yang terkenal tsaniya asyrihi tanggal 12. Tanggal 12-nya. Fi yaumil itsnaini tulu'a fajrihi pada hari Senin ya, pada waktu fajar. Pada waktu terbit fajar. Ketika Rasulullah SAW lahir, di situ muncul cahaya dari tempat kelahiran Rasulullah. Cahaya itu menyinari rumahnya dan menyinari istana di Syam. Jadi sampai ke Syam, padahal Syam itu jaraknya sangat jauh, kurang lebih 1000 km. Tapi cahaya itu bisa sampai sana. Artinya apa? Artinya Islam nanti akan sampai cahayanya ke wilayah Syam. Dan itu terbukti terrealisir pada zaman Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab. Dan hari ini Syam kembali juga, khususnya Syria ya, yang tadinya dikuasai oleh Syiah Nusairiyah ya, kembali ke tangan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan nanti Syam akan menjadi ibu kota khilafah Islamiyah di akhir zaman. Dengan pemimpinnya yang bernama Imam Mahdi. Jadi memang betul ya, cahaya Islam akan sampai sana dan itu sudah dimulai isyaratnya semenjak Rasulullah lahir. Cahaya ketika lahir Rasulullah sampai ke istana Syam. Insyaallah. Itu hadisnya sahih ya. Yang kelima, wa wafaqal isyrina min nasyana wa qablahu hainu abihi hana. Wa wafaqal isyrina, dan itu bertepatan dengan tanggal 20 atau Naisana. Ya. Naisana itu nama lain dari bulan April. Jadi kalau di Suriah, di Turki, di Irak, ya, beberapa negara Timur Tengah itu menggunakan istilah lain untuk bulan Masehi. Nah, April itu nama lainnya adalah Naisana, Naisan. Jadi bertepatan dengan tanggal 20 April. Kalau tahunnya ada yang menyebutkan tahun 570, tapi ada yang menyebut juga tahun 571. Wa qablahu hainu abihi hana. Dan sebelumnya ya, kembali ke Maulid di waktu kelahiran. Jadi sebelum kelahiran beliau, hainu ya, hain itu artinya ajal, wafat, ya, mati. Abihi ya, bapaknya, hana datang.
Makanya memang Rasulullah SAW itu lahir dalam keadaan yatim. Ya. Kemudian yang ke-6, wa ba'da amaini ghada Fatimah ja'at bihi murdi'uhu Salima. Wa ba'da amaini, dan setelah 2 tahun, ghada di makna soro, menjadi. Ya, ghada maknanya menjadi. Fatimah itu disapeh. Jadi setelah 2 tahun itu disapeh. Ya. Ya, ini memang sesuai dengan sunnah di dalam Islam. Ya. Ya. Jadi menyapeh itu adalah 2 tahun. Ja'at bihi murdi'uhu Salima. Ya. Datang, ya, membawanya murdi'uhu. Murdi itu artinya yang menyusui, ibu susu. Ya. Salima dalam keadaan selamat. Jadi Nabi Muhammad SAW dibawa oleh ibu susu, ya, dalam keadaan selamat. Berarti setelah selesai disusui 2 tahun, ya, itu kemudian dibawa, ya, dalam keadaan selamat, sehat, ya, walafiat. Dibawa kemana? Ya, dan siapa yang membawa? Ya, dilanjutkan di bait yang ke-7. Halimatun li ummihi wa adat bihi li ahliha kama aradat. Ya. Nah, nama ibu susunya adalah Halimah. Ya. Nama lengkapnya Halimah binti Abi Du'aib. Kalau kita biasa menyebut Halimah Asa'iyah. Halimah yang berasal dari Bani Sa'ad. Itu ibu susu Rasul. Yang ketiga tapi ya, bukan yang pertama. Karena yang pertama disusui oleh ibunya sendiri Aminah. Beberapa hari. Baru nanti disusui oleh pelayan pamannya Abu Lahab. Namanya Suwaibah Al-Aslamiyah. Jadi Aminah, kemudian Suwaibah. Baru kemudian oleh Halimah As-Sa'diyah. Ibu susu Rasulullah 3 itu. Halimah ini yang paling lama. Ya. Karena dibawa ke pemukiman Bani Sa'ad, daerah pedalaman. Ya. Kenapa dibawa ke daerah pedalaman? Ya. Daerah pedesaan, perkampungan, ya, yang masih asri, yang masih belum tercemar, ya, oleh kondisi perkotaan. Di daerah Bani Sa'ad itu dekat dengan Taif, ya. Taif itu wilayah kalau di Jawa begitu ya, seperti Tawangmangu. Di Tawangmangunya Arab itu adalah Taif. Makanya beliau hidup di tempat yang menyehatkan. Ya. Makanya beliau disebutkan, ya, itu 1 hari seperti 1 bulan. Karena saking sehatnya. Itu disebutkan di buku Mukhtasar Sirah Nabawiyah Imam Nawawi. Beliau bukan hanya sehat, ya, juga kuat, ya, tentunya, tapi juga fasih lidahnya. Ya. Tinggal di daerah pedalaman, orang-orang Arab masih menggunakan bahasa Arab yang fasih. Bukan bahasa Arab yang ada di perkotaan. Orang Mekah itu bukan hanya orang Arab saja yang tinggal di situ, tetapi juga orang Habasyah, ya, orang Romawi sebagian, ya, budak-budak gitu ya. Sehingga Arabnya campur. Arab pasaran, Arab amiyah. Begitu. Ya, kalau kita lihat dari ini terasa sekali, ya. Kita pergi ke Arab, ke Mekah, Madinah dan sebagainya, itu orang-orang pasar, itu orang-orang di jalan-jalan itu kalau ngomong Arab itu masih Arabnya Arab amiyah. Kadang-kadang yang kita biasa belajar pakai bahasa Arab, latihan di pondok, sampai di sana mendengar bahasa Arab belum tentu paham omongan mereka. Karena bahasa Arabnya bahasa Arab pasaran. Tapi kalau ngobrol sama orang akademisi, pelajar begitu, nah, itu baru bahasa Arab Fusha. Nah, kalau ngobrol silakan cari pelajar, cari santri, cari mahasiswa, itu nyambung. Tapi kalau antum ketemu sama orang pasar, ya mungkin ngobrolnya agak berbeda, bahasanya berbeda. Nah, ini Rasulullah SAW tinggal di daerah pedalaman sehingga beliau menjadi orang yang paling fasih di dalam mengucapkan ungkapan kalimat bahasa Arab. Sehat, kemudian fasih, ya, kuat.
Itu hikmah daripada di asuhnya beliau di daerah pedalaman. Nah, kemudian halimatun li ummihi wa adat bihi li ahliha kama arodat. Ya. Halimah ibu susunya, ya, jaat bihi, datang dengan membawa kepada siapa? Li ummihi, kepada ibunya. Jadi ini masih berkaitan dengan bait ke-6 yang terakhir ya. Ini masih nyambung. Datang pada siapa? Ya, kepada ibunya, li ummi. Jadi saya disapeh datang kepada sang ibu Aminah. Ya. Tapi adat bihi, ya. Tapi kembali lagi dengan membawanya li ahliha, kepada keluarganya, kembali kepada Halimah. Jadi maksudnya setelah selesai disapeh, ternyata dibawa pulang lagi kepada keluarganya di Bani Sa'ad. Kama arodat, sebagaimana yang dia inginkan. Maksudnya apa? Jadi Halimah Sa'diyah itu merengek kepada sang ibunda Aminah agar diizinkan untuk membawa pulang lagi Nabi Muhammad kecil itu. Untuk diizinkan mengasuh kembali. Kenapa? Karena mendapatkan keberkahan dari Muhammad kecil itu. Ya. Air susu daripada kambing dan untanya menjadi banyak, ya. Untanya menjadi sehat, kambing-kambingnya menjadi gemuk-gemuk, sehat-sehat, ya. Keberkahan banyak didapatkan ya oleh keluarga Halimah. Ya, hanya minta agar diizinkan membawa lagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai sekitar umur 4 tahun. 8. Faba'da syahraini insyiqaqu batnihi wa qila ba'da arba'in min sinihi. Faba'da syahraini, maka setelah 2 bulan, 2 bulan itu setelah kembali dari ibunya tadi, insyiqaqu batnihi, terbelahlah perutnya, dibelah perutnya. Ini kalau di kitab lain disebutkan istilahnya adalah syaqqus sadri, pembelahan dada. Ya. Tapi istilah yang disebutkan oleh Al-Imam Ibni Abil Is ini lebih tepat. Ya. Karena ketika dibelah itu tentunya yang dibelah perutnya. Ya. Kalau dibelah dadanya berarti kena tulangnya, begitu ya. Padahal yang diambil itu apanya? Hatinya. Ya. Ya memang yang diambil hatinya di bagian dada. Ya. Tapi yang dibelah ya tentunya adalah perutnya. Karena kalau dada itu yang kena tulangnya. Ini juga yang dijelaskan di buku Al-Fusul fi Sirati Rasul ya, Ibnu Katsir, karangan Ibnu Katsir. Ini syiko kupat nih, dibelah perutnya ya, diambil hatinya ya, dicuci dengan air zam-zam di atas baskom yang dari emas ya, kemudian dikembalikan lagi. Pelakunya siapa? Malaikat Jibril. Ya. Apa itu maknanya? Ya. Maknanya ini adalah persiapan ilahiyah untuk menjadi seorang nabi. Persiapan ilahiyah, persiapan dari Allah untuk menjadi seorang nabi. Ini disebutkan di buku Fiqh Sirah, karangan Syekh Ramadan Al-Buti, itu adalah persiapan ilahiyah. Adapun mengenai pembelahan dada atau pembelahan perut ya, itu ada beberapa pendapat. Ada yang menyebutkan terjadi 2 kali, 3 kali, bahkan 4 kali. Kalau yang menyebutkan 2 kali berarti ini sama ketika sebelum Isra Mi'raj. Ya. Kalau yang menyebutkan 3 kali berarti ditambah dengan sebelum beliau menjadi nabi. Ya. Sebelum beliau menjadi nabi. Nah, itu yang pendapat ketiga disebutkan perinciannya. Jadi ketika beliau masih kecil, belum menjadi nabi dan sebelum Isra Mi'raj. Waqila ba'da arba'in min sinihi. Dan dikatakan ya, ba'da arba'in min sinihi, setelah 4 tahun dari umurnya. Maksudnya ini ada ikhtilaf terkait pembelahan dada atau perut yang pertama. Ada yang mengatakan 2 tahun lebih 2 bulan, ada yang mengatakan 4 tahun. Kalau Syekh Sofi Rahman Al-Mubarakfuri di dalam bukunya Ar-Rahil Maktum menyebutkan tahun ke-4. Bahkan ada yang menyebutkan tahun ke-5. Dan ini lebih masuk akal ya, umur 4 tahun. Karena dalam riwayat itu disebutkan ketika Rasulullah SAW itu sedang berlari-lari, bermain-main bersama dengan anak-anak kecil yang lain. Tiba-tiba datang 2 orang malaikat, ya,
diambil, ya, kemudian ditelentangkan, maka anak-anak kecil yang lain pada lari ketakutan, ya, kemudian mereka pada teriak-teriak kepada ibu susu mereka, Muhammad dibunuh begitu, ya. Nah, baru kemudian setelah ketemu Rasulullah sudah selesai, ya, dilakukan operasi perut, operasi dada. Nah, kemudian ditanya, beliau merasa ketakutan, wajahnya berbeda, wajahnya agak pucat seperti itu. Nah, kemudian di masa dewasanya ada pelayannya Rasul yang namanya Anas bin Malik, ya, itu bisa melihat bekas jahitan di dadanya Rasulullah, ya. Itu. Jadi memang betul-betul dibelah, ya. Kalau hari ini operasi, ya. Itu malaikat dulu sudah pernah melakukan operasi, ya, perut, ya, pada Rasulullah. Ya, yang terakhir 9, wabak dasitin ma'a syahrin jai wafatu ummihi alal abwa'i. Ya. Wabak dasitin, dan setelah 6 tahun, ya, ma'a syahrin jai, ditambah 1 bulan, jai itu yang akan datang, ya. Jadi 6 tahun 1 bulan, ya. Wafatu ummihi alal abwa'i, wafatlah ibunya Aminah di Abwa. Ya, Abwa ini nama tempat, ya, nama desa. Desa antara Makkah dan Madinah. Jadi ibunya ini wafat setelah melakukan ziarah kunjungan ke Madinah. Ya. Jadi Madinah itu adalah tempat neneknya Rasulullah SAW, nenek kedua. Kemarin saya ceritakan istrinya Hashim, Hashim kakek keberapa? Kedua. Ya. Jadi ada Abdul Muthalib, itu kakek pertama, Hashim itu kakek kedua, ya. Bapaknya Abdul Muthalib, ya. Itu istrinya adalah orang Madinah, namanya Salma, ya. Berarti neneknya Rasulullah, nenek kedua, ya, atau istrinya dari kakek kedua, itu orang Madinah. Makanya Aminah datang ke Madinah, ya, untuk menengok kerabatnya, menengok saudara-saudaranya, termasuk juga menengok atau berziarah kemana? Kuburan sang bapak. Jadi bapaknya Nabi Muhammad, Abdullah, itu sudah meninggal dan kuburannya adalah di Madinah, ya. Di tempat Darun Nabiwah An-Najdi namanya. Nah, ada tempat kuburan bapaknya Rasulullah. Nah, di situ Aminah memperkenalkan, di sini loh bapakmu dikuburkan. Jadi sosok bapak meskipun sudah tidak ada, tapi dikenalkan, ya, seperti apa orangnya, seperti apa karakteristiknya, apa dulu pekerjaannya, bagaimana sifat-sifatnya, itu diceritakan. Jadi mewariskan nilai kepada sang anak, ya, dari seorang bapak meskipun bapaknya sudah tidak ada. Nah, ini penting, ya. Jadi bapak meskipun jauh, meskipun sudah tidak ada, perlu dikenalkan sosok itu. Bahkan juga bukan hanya sekedar bapak, tapi juga kakek. Dulu kakek kita seperti apa? Antum tanya kalau pas pulang besok, ya, Ramadan, Idul Fitri. Di momen ini, ya, untuk mengenal antum, mengenal jati diri antum. Sebetulnya antum itu asal usulnya dari siapa? Nenek moyang antum siapa? Bapak ibu antum, kemudian mbah mbah putri antum, kenali mereka. Apa kebesaran mereka? Apa profesi mereka? Apa karakter positif mereka? Turuni itu dari mereka. Jadi mewarisi kebesaran. Makanya ada ungkapan merunut keturunan mewarisi kebesaran. Karena antum itu bukan tiba-tiba ada, tapi mesti berangkat dari kakek atau nenek moyang, yang masing-masing mesti mempunyai kelebihan, memiliki kebesaran. Nah, itulah yang namanya hasab. Jadi ada nasab, ada hasab. Kalau nasab itu ya sekedar nama saja, bin siapa, bin siapa, bin siapa. Tapi kalau hasab itu kebesaran nama itu apa? Lihat Rasulullah.
Beliau punya bapak Abdullah, dia seorang pedagang. Jadi wafatnya di Madinah itu karena berdagang. Ya. Dalam kondisi setelah berdagang. Ya. Kemudian naikkan ke atas. Ya. Ada Abdul Muthalib. Siapa dia? Ternyata dia adalah pemimpin Quraisy. Ya. Pemimpin Quraisy yang disegani, dihormati. Ya. Abdul Muthalib. Bahkan disegani oleh Raja Abroha. Raja Abroha pun segan sama Abdul Muthalib. Sempat ketemu sama Abdul Muthalib. Ganteng orangnya. Ketika ketemu Abdul Muthalib, Raja Abroha itu biasanya duduk di atas singgasana, ketemu Abdul Muthalib duduk di bawah. Ngobrol sama Abdul Muthalib. Ditanya keperluannya apa? Nah, ternyata Abdul Muthalib keperluannya apa? Mau mengambil onta miliknya yang dirampas oleh Raja Abroha. Raja Abroha heran, loh, kamu kesini hanya untuk mengambil onta kamu sendiri itu. Ya sebetulnya wajar juga ya, mau punya dia, dirampas, mau diambil. Memang hak dia. Tapi memang ada perkara yang lebih besar daripada itu. Raja Abroha datang ke situ untuk apa? Menghancurkan Ka'bah. Apakah kamu tidak ingin menghentikan saya untuk menghancurkan Ka'bah? Maka apa kata Abdul Muthalib? Ya, ini Rabbul Ibil sa'ahmihi. Sesungguhnya saya itu pemilik onta. Maka saya akan menjaga onta saya. Wa inna lil baiti robban. Dan sesungguhnya bagi bait itu, rumah itu, ya, maksudnya rumah Allah, Ka'bah itu, memiliki Rob, memiliki Tuhan, memiliki pemilik. Sayahmihi, yang mana dia akan melindungi rumah itu sendiri. Abdul Muthalib mengatakan begitu. Kenapa dia mengatakan begitu? Karena dia tidak mampu untuk menghalangi Raja Abroha dengan pasukannya yang besar, 60.000, dengan gajahnya yang banyak. Dia menyatakan 13, itu tidak cukup banyak. Itu tidak mampu dihalangi oleh Abdul Muthalib. Ya sudah, saya ngambil unta milik saya saja. Takjub ya. Raja Abroha takjub yang itu. Ya sudah, dikembalikan. Dan betul ya, Allah sendiri yang melindungi. Nah, Abdul Muthalib seorang pemimpin yang disegani berwibawa. Naik ke atas Hashim, kakek kedua. Ya, sebagai apa dia? Pedagang. Sama. Yang membuka jalur perdagangan ke Syam dan ke Yaman. Rihlata Syita'i waswaib. Itu dia. Kemudian dia yang menjamu tamu ketika ada peziarah ke Ka'bah. Pemimpin Quraisy. Ya. Jadi orang yang memuliakan tamu pasti akan dimuliakan. Nah, pemimpin Quraisy ketika itu namanya Hashim, dia suka menjamu tamu. Kalau ada tamu mesti disuguhi makanan maupun minuman. Maka Quraisy menjadi kabilah yang paling terhormat dari seluruh suku yang ada di Arab. Ketika Quraisy pergi kemanapun, mau ke Syam, mau ke Yaman, aman, tidak akan diganggu. Karena menghormati orang lain yang datang ke Ka'bah. Yang datang ke Ka'bah dari berbagai penjuru ya. Semuanya untuk berhaji. Ya, walaupun hajinya masih dalam keadaan musyrik kafir, ya, menyembah berhala. Tapi di situ nilai bagaimana Hashim menjadi pemimpin yang juga disegani, dihormati, ya, melayani tamu, dan menjadi orang Quraisy ya, yang dia pimpin itu paling aman, paling tenang, tidak akan pernah diganggu ketika beriman. Nah itu. Dan seterusnya naik, maka Rasulullah SAW menuruni itu semua. Rasulullah menuruni, beliau menjadi seorang pedagang, beliau menjadi seorang pemimpin, beliau menjadi orang yang disegani, dan seterusnya. Nah, cari itu di silsilah keturunan antum. Cari nasab, selanjutnya cari nasab. Nah, itulah yang perlu kita miliki sehingga kita mewarisi kebesaran daripada orang-orang tua kita. Jangan menuruni penyakit, tapi turunilah ke kebesaran mereka. Demikian yang bisa saya sampaikan di kesempatan siang ini yang bermanfaat. Kita tutup dengan alhamdulillah dan alhamdulillahirobbilalamin. Subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.